Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin, nama saya Nurbaiti. Saya dari kelas bimbingan dan konseling 4B. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan dibuatnya video saya kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah layanan BK1 dengan dosen pembimbing Ibu Hasgimianti. Oke, video kali ini tentang contoh pemberian salah satu layanan sebagai calon guru BK, yaitu pemberian layanan informasi dengan judul Pergaulan Bebas Terhadap Remaja dengan menggunakan media pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom. Nah, penasaran kan seperti apa? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini dan kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali walaupun secara online melalui via Zoom. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Aisyah, bagaimana kabar kamu pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu, sehatnya. Insyaallah. Ya, itu kan bagus, semangat. Suka Ibu lihatnya. Enggak apa-apa, tertawa aja, jangan ditutup-tutup. Enggak usah, Bu, malu saya, Bu. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, oh iya, Ibu mau tanya, apakah kalian masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Nanti kalau Ibu tanya, apakah kalian masih semangat? Kalian jawab, semangat, Bu. Aku jawab juga, Apa, ya. Bu? Kalau Ibu tanya, apakah kalian masih semangat? Kalian jawabnya, masih semangat, Bu. Gitu. Oh, oke, Bu. Go on, Kim ya. Baik. Apakah masih semangat? Jawab, ya. Saya malu sendiri, Bu. Ibu tidak mendengar suara. Masih semangat, Bu. Nah, itu baru Ibu dengar. Ibu ulang sekali lagi ya. Apakah masih semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Terima kasih Ananda semua. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang telah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita melaksanakan proses layanan, apakah kalian tahu sebelumnya hari ini Ibu mau memberikan layanan apa? Tidak tahu, Bu. Tahu? Enggak, Bu. Apakah ada yang tahu? Layanin informasi. Siapa tadi? Ica. Oke, betul ya. Hari ini kita akan melakukan layanan informasi. Informasi apa yang akan Ibu sampaikan? Apakah kalian ada yang sudah tahu? Tidak tahu, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan tentang layanan informasi yang berjudul
pergaulan bebas. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Apa, Bu? Pergaulan bebas. Saya mau jawab, Bu. Ya, siapa itu? Fitri, Bu. Fitri. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya pergaulan bebas itu merupakan pergaulan yang telah melampaui batas, seperti misalnya kayak bergaul dengan lawan jenis, terus apa namanya narkoba, apa itu segala macam seperti itu, Bu. Pokoknya melampaui batas. Ya, bentar ya. Baik, tunggu sebentar ya. Ibu mau melakukan tuh bagi layar. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Ibu lupa absen tadi. Baik, Baik, Bu. nanti Ibu panggil dijawab ya. Iya, Bu. Maisha, Hadir, Bu. Astia Suelen Siregar, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. yang semangat dong Hafiza, jangan lesu-lesu. Hadir, Bu. Hadir. Ya, kali saja, jangan berkali-kali. Ica, Hadir, Bu. ini presiden siapa nih? Presiden Jokowi. Jokowi, Bu. Hadir, Bu. Mana muka kamu nih Jokowi? Oh, dah. Risna Hasnita, Hadir, Bu. Septia Ningsih Nurul Khotimah, Hadir, Bu. Oke, baik. Apakah kalian minta Waris Panggi ada konfirmasi dari kalian kalau dia tidak bisa masuk pada hari ini? Waras jaringannya nggak bagus, Bu. Jaringannya, Bu. Oke. Ibu lanjutkan saja ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan layanan informasi tentang pergaulan bebas. Seperti yang telah disampaikan oleh Fitriani tadi, pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu minggu-minggu deh. Itu sih anu loh, Mak, ganti-gantian kami. Dia tadi udah jadi muridku ya, aku gantian jadi murid dia lah. Oke, uang tuh. di layar yang Ibu berikan. Dulu tuh. Aduh. Nanti dia pindah sendiri. Tidak dong. Nah, dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul. Sedangkan bebas yaitu lepas. Sama sekali tidak terhalang, tidak terganggu, dan sebagainya.
sehingga tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi, dari definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan itu dapat merusak pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa tersebut terjadi. Apakah dari kalian ada yang tahu siapa biasanya yang melakukan pergaulan bebas? Orang yang melakukan tuh sekitar usia berapa? Remaja biasanya, enggak, Bu? Ya, Bu. Ya, benar ya. Itu tuh pergaulan bebas itu dimulai dari usia remaja, antara 14 sampai 21 tahun. Ya, sekitar usia remaja lah. Kemudian, apa saja bentuk-bentuk pergaulan bebas remaja? Ada yang tahu? Kayak tawuran gitu ya, Bu? Ya, benar ya. Boba ya nggak, Bu? Ya, benar. Narkoba, perkelahian, perjudian, itu termasuk dengan pergaulan bebas. Nah, bentuk-bentuk pergaulan bebas remaja sebagian yang pertama yaitu seperti penggunaan obat-obat terlarang. Yang pertama itu narkoba. Salah. Yang pertama narkoba. Ada yang tahu singkatan dari narkoba itu apa? Jawab ya. Jawab. Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya, narkoba yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Bisa dengan diminum, dihirup, atau disuntikkan. Sehingga dapat kok terpotong sih? Memuaskan suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, itu. Nah, yang kedua, bentuk pergaulan bebas yang kedua yaitu seks bebas. Seks bebas adalah perbuatan keji yang dilarang oleh agama kita ya, yaitu agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini berakibatkan merendahkan martabat pelaku di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu bentuk pergaulan bebas yang ketiga yaitu minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini seperti mabuk-mabukan yang merupakan kebiasaan buruk sekali ya yang dapat merusak masa depan umat manusia dan menjadi pintu gerbang munculnya berbagai
masuk ke slide. Mabuk-mabukan dalam segala bentuk dan macamnya dilarang dalam agama Islam karena hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan seseorang yang memperlihatkan pengaruh minuman khamar. Yang selanjutnya, pergaulan bebas yang selanjutnya yaitu perkelahian. Kekerasan sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini seolah menjadi bukti nyata bahwa seorang yang terpelajar pun leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanis, dan rimbanis. Tentu saja, perilaku buruk ini tidak hanya merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian atau tawuran itu sendiri, tetapi juga merugikan orang lain yang terlibat secara langsung. Ya, sebentar ya. Ini bisa nih. Ini apa nih? Itu satu. Itu nggak nampak. Ini kan nampak. Nampak semua kayak yang di atas-atas tuh. Nggak bisa. Tak bisa deh. Tuh. Ya udah nih, benar. Oke, selanjutnya pencurian. Perbuatan mencuri dapat merugikan perseorangan, kelompok, sampai merugikan negara. Mencuri sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena itu, seseorang yang terbukti melakukan perbuatan mencuri mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Penentuan hukum ini menjadi peringatan bagi umat Islam betapa besar madarat yang ditimbulkan oleh perbuatan mencuri. Nah, selanjutnya yaitu perjudian. Perjudian sebagai perilaku setan yang telah memawah dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai jenis perjudian telah menjamur di masyarakat. Kehadirannya telah menjadi alternatif sebagai golongan karena keterhimpitan dan kerasukan terhadap dunia. Sebagian orang mengira perjudian menjadi jalan yang menguntungkan dan membahagiakan. Padahal sebenarnya perjudian sebagai tipu daya setan yang menyesatkan bagi setiap orang yang melaluinya. Apakah kalian tahu apa saja bentuk-bentuk perjudian yang dimaksud? Tahu, Bu. Itu togel ya, Bu? Siapa tadi tuh yang bilang tahu? Kok Ibu tidak melihat wajah cantiknya? Fit. Ananda Fitriani. Iya, Bu. Cuma Fitri ya yang on cam. Afiza on cam. Tapi kok tidak terlihat di sini? Semuanya on cam kok, Bu. Mungkin jaringan Ibu ya, jelek sekali. Mungkin, Bu. Beli jaringan baru, Bu. Gimana cara beli jaringan? Oke, Bu, lanjutkan. Oh ya, bentuk-bentuk perjudian tadi itu seperti main kartu remi, lotre, itu apa tuh menyambung binatang seperti laga-laga ayam. Oke, selanjutnya itu faktor-faktor pergaulan bebas. Apa sih penyebab-penyebab terjadinya pergaulan bebas itu? Nah, penyebab
Pergaulan bebas ini tidak terjadi dengan sendirinya, atau terjadi hanya dengan satu sebab, melainkan banyak sekali penyebab terjadinya pergaulan bebas itu. Yang pertama, lemahnya iman, di mana iman merupakan fondasi bagi kehidupan seseorang. Agama apapun mengajarkan kebaikan kepada penganutnya. Tidak ada agama yang menginginkan penganutnya terlihat pergaulan bebas. Lemahnya iman seseorang menyebabkan ia dengan sangat mudah terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat negatif. Nah, kita dapat meningkatkan keimanan kita itu dengan cara mempelajari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ini tidak hanya bertujuan mengajarkan kita tentang pengetahuan dan keahlian, tetapi juga menekankan kepada aspek pembentukan kesadaran dan kepribadian, serta perubahan perilaku sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Apa ya? Masih ada ya aku bagikan layar. Masih, Bu. Masih, Bu. Oh ya. Sebentar ya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor keluarga, di mana keluarga sangat berperan besar dalam kehidupan anaknya, terutama orang tua. Apabila orang tua mendidik anaknya dengan benar, maka anaknya akan tumbuh sesuai dengan didikan orang tuanya tersebut. Begitu pula, jika anaknya terjerumus ke dunia pergaulan bebas, maka ada yang perlu diperbaiki dalam pendidikan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pergaulan bebas anak. Yang pertama, kurangnya pedulinya orang tua terhadap anak, sehingga dapat menjerumuskan anak ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, orang tua membiarkan anaknya tanpa pernah mengawasi atau memperhatikan sama sekali pergaulan anaknya, sehingga membuat anak berpikir bahwa ia bebas untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Faktor yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga menyebabkan pergaulan bebas yang memiliki pengaruh sangat besar. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi pun semakin canggih. Internet sekarang bisa dapat diakses dengan mudah, dan alat komunikasi dapat digunakan dalam hal lain, misalnya merekam video atau memotret. Nah, kurangnya kontrol diri yang dimiliki oleh anak muda, banyak remaja membuat mereka memanfaatkan perkembangan teknologi untuk sesuatu yang keliru. Misalnya, mengakses situs-situs pornografi, prostitusi melalui jejaring sosial, dan penipuan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Pada lingkungan inilah remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda. Apalagi pada zaman sekarang, zaman yang sangat pesat sehingga membawa perubahan yang sangat besar. Berarti tetapi juga timbul masalah yang mengejutkan. Nah, poin selanjutnya yaitu upaya-upaya pencegahan pergaulan bebas.
Apakah ada yang tahu bagaimana kita melakukan pencegahan pergaulan bebas? Bisa lah, bisa lah. Saya, Bu. Baik, Fitriani bisa dibaca di layar yang Ibu Boleh dibaca. bagikan. Bisa, Bu. Jadi upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, melihat rentannya terjadinya pergaulan bebas di era sekarang, maka Dahlan menjelaskan bahwa untuk mengatasi pergaulan bebas, maka dibutuhkan strategi untuk mengatasinya, yaitu menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, dan memberikan penyuluhan terfokus pada remaja. Untuk lebih jelasnya, maka penulis menguraikan pendapat di atas berikut. Nah, yang pertama menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri antara lain pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sangat diperlukan agar mudah diserap oleh remaja. Pendidikan yang diberikan tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemauan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan, mengambil keputusan yang baik dan tepat, mengembangkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Nah, yang kedua yaitu Yang kedua, penyuluhan pada remaja. Upaya yang kedua itu penyuluhan pada remaja. Nah, dalam penyuluhan pada remaja ini mengenai batas-batas penyimpangan yang masih dianggap dalam batas-batas normal. Semua itu dikemukakan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Menurut para ahli, menurut Aswendi bahwa upaya mencegah terjadinya pergaulan bebas itu dapat berupa yang pertama menghapuskan lambang dan riset yang merangsang nafsu seks dalam masyarakat. Yang kedua, mengurangkan paparan image keganasan di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu mengenakan hukuman yang lebih berat dan proses penghakiman yang lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan dan menyebarluaskan pendidikan dan pelatihan khas tentang keselamatan pribadi. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk pergaulan bebas ya, seperti narkoba, perkelahian, seks bebas, minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Baik, menurut Ibu, itu saja layanan informasi yang Ibu berikan pada hari ini. Apakah dari kalian ada yang ingin dipertanyakan? Dipersilahkan. Saya, Bu. Siapa tuh? Risna. Iya. Iya, Bu. Jadi tadi kan salah satu bentuk pergaulan bebas tuh ada main remi ya, Bu, tadi. Ya. Jadi
saya waktu kecil itu suka main remi tapi nggak pakai uang gitu. Itu termasuk pergaulan bebas juga, Bu? Menurut Ibu, waktu kecil-kecil ya kan kita tidak tahu tuh. Kan kita main ngikut-ngikut Ya, orang tua, cuma mencari kesenangan, cuma ikut-ikutan orang kan. Tapi kan rasa Ibu itu tidak termasuk ke dalam perjudian karena kita tidak menggunakan sesuatu sebagai bahan taruhan untuk mendapatkan barang taruhan tersebut. Nah, dan kita juga tidak mengetahui apa sih efek dari permainan tersebut. Mungkin gitu. Menurut Ibu seperti itu, Risna. Terima kasih, Bu. Bu, Ya. mau nanya. Ya, silahkan Fitriani. Bu, berarti kan katanya kalau kan mengenai remi juga nih. Jadi misalnya kalau kita tuh, misalnya kalau menang itu yang bayar, siapa yang kalah itu yang traktir gitu. Itu termasuk juga ya, Bu? Iya ya, Bu, seperti itu. Jadi itu Mas, rasa Ibu itu juga termasuk perjudian karena ada sesuatu yang ingin kita perebutkan. Nah, berawal dari hal kecil nanti lama-kelamaan itu akan jadi besar. Seperti pas kecil-kecil, dia bahan taruhannya nanti ditraktir. Entah nanti dah besar itu diganti seperti mendapatkan uang, digantikan oleh uang, tidak ditraktir lagi. terus Bu, lanjut nih Bu. Kayak mana kalau misalnya kan kita tuh di sekolah nih, Bu, Di sekolah? kalau belum, kalau misalnya gini, kita tuh kayak di sekolah tuh misalnya ada kelas meeting nih. Nah, di situ kan juga ada lomba, Bu ya. Di situ misalnya kita tuh sebelum ikut lomba tuh kita ikut iuran gitu. Iuran misalnya satu kelas 25.000. Nah, itu termasuk judi juga enggak? Menurut Ibu, itu tidak termasuk ke dalam perjudian. Kan itu untuk semua warga sekolah kan? Enggak, kan pakai uang, Bu. Setiap yang ikut tuh mengeluarkan satu kelas tuh misalnya keluarkan 25.000. Nah, uangnya itu dibelikan hadiah untuk pemenang. Menurut Ibu itu tidak termasuk ke dalam perjudian. Tidak ada. Menurut Ibu ya itu tidak termasuk ke dalam perjudian. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama ya Fitriani. Baik. Apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Tidak ada ya?
Oke, sepertinya tidak ada. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah dari anak-anak semua ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Aku mau kembalikan ya, kayak mana ya? Apanya? Hilangkan PPT-nya. Berhenti. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Kok kau ngomong? Kan aku yang praktek. Pengertiannya doang kan? Mati kamera belum? Enggak, 1, 2, 3. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Kok tak ada wajahnya ya? Siapa ya? Iya, Bu. Jaringan saya itu kurang bagus. Kalau hidupkan kamera nanti saya terkeluar, Bu. Oh, ya silahkan Maisha. Kesimpulannya itu pergaulan bebas itu tidak baik untuk remaja ya, apalagi di atas remaja pun tidak baik karena itu bisa merusak masa depan dan bisa terjadi yang namanya seks bebas nanti, apalagi bagi perempuan bisa hamil di luar nikah. Gitu, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih ya Maisha atas kesimpulannya pada siang hari ini. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengabsenkan 1 kali lagi ya. Yang pertama, Fitriani. Hadir. Astia. Hadir, Bu. Nafizah. Hadir, Bu. Hadir. Ica. Hadir, Bu. Maaf jaringannya kurang bagus, Bu. Ya, besok-besok pasang wifi ya. Ya, Bu, kalau ada rezeki. Amin. Khairi. Hadir, Bu. Erisna Hasnita. Hadir, Bu. Septianingsih. Hadir, Bu. Baiklah, oke. Semuanya tetap hadir ya. Terima kasih Ibu ucapkan telah mengikuti layanan Ibu pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh. Tekan dulu. Tekan. Hah? Iya.
esto.